Arya, kita beralih, saya untuk bertanya ke Bapak ini selaku calon yang ada di Desa Taman Sari. Kalau melihat daripada Bender sendiri, Bapak ada tagline makmur sejahtera. Yang dimaksud makmur dan sejahtera menurut versinya Pak Ketua terhadap masyarakat atau hanya sebatas untuk diri pribadi Bapak saat nanti Bapak menjadi sosok kepala desa? Silakan. Ya mungkin saya harus untuk masyarakat dong, ya, karena untuk mensejahterakan masyarakat itu, untuk memakmurkan masyarakat itu, kita harus, seorang kepala desa itu harus benar-benar cekatan ya, terutama bisa mengundang investor ke desa kita, yang mana nanti akan ada peluang untuk lapangan pekerjaan. Dan kedua, banyak potensi yang ada di Desa Taman Sari terkait pariwisata, ya, seperti Danau Cisuba ada, itu bisa kita kembangkan untuk dibikin pariwisata ya. Jangan sampai desa kita itu tertinggal. Banyak contoh di desa-desa lain potensi yang seperti buat wisata, buat jalan-jalan orang gitu ya, untuk menghilangkan penat, banyak. Sepintas tadi disampaikan sama ketua tim Aldi bahwa dikatakan background profilnya Pak Arya sampai ini bukan sebetulnya backgroundnya dia adalah seorang pengusaha. Artinya pengusaha yang bukan ada di kecamatan Cikidang atau di wilayah desa sini, tetapi dia ada di luar. Tentunya saya yakin dengan bekal background dia tadi, dia mampu untuk menarik para investor dari luar untuk membangun desa Taman Sari ini dari segala cara. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Arya bahwa target utamanya adalah benar infrastruktur. Karena memang kita lihat di sini secara geografis seperti tadi yang sudah dikatakan. Sehingga setelah infrastruktur itu baik, banyak potensi tadi disampaikan, destinasi wisata yang bisa dikembangkan. Terus juga mungkin bisa membuka objek-objek untuk kegiatan usaha yang bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sini. Tentunya seperti itu bukan Pak. Oke, baik Pak. Ada satu lagi pertanyaan terkait desa wisata yang dimaksud tadi Danau Cisuba. Menurut kami selaku jurnalis, ada informasi yang kami pernah lihat yang lahannya sendiri ini statusnya seperti apa? Status danau ini Secara substansi daripada meningkatkan kesejahteraan. Nah hari ini kan berarti kemakmuran ya. Nah hari ini berarti kesejahteraan. Jadi kalau mau dipertanyakan ya terkait masalah kesejahteraan, kemakmuran itu akan dibangun melalui proses tadi itu pembangunan infrastruktur dan menggali potensi di desa Taman Sari. Itu dasar sejahtera ya. Sekarang bicara tentang kesejahteraan. Tapi kalau untuk kemakmuran sendiri sudah Bapak jawab. Nah, yang dimaksud sejahtera, karena makmur dan sejahtera. Yang dimaksud sejahtera tersebut, yang Bapak ketahui untuk mensejahterakan masyarakat di sana, apa kiranya yang langkah konkret yang akan nanti Bapak ambil? Yang dimaksud sejahtera itu kan ketika infrastruktur sudah terbangun hampir 100% di desa ini, otomatis mengurangi kan, seperti para petani yang biasanya dia memburukan angkutan ya, yang biasanya dipikul dengan ongkos yang mahal, tapi dengan infrastruktur sudah terbangun, udah enak, itu akan mengurangi juga. Dan kedua, ketika investor kita undang datang ke desa kita untuk membangun desa, minimal kita bisa dapat CSR dari perusahaan-perusahaan. Paling seperti itu. Ketika memang ada investor yang masuk ke wilayah Taman Sari sendiri. Betul. Dan langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk mempersiapkan atau untuk membujuk juga merayu para investor masuk ke sini seperti apa? Salah satunya banyak lahan-lahan tidur yang ada di desa Taman Sari ini. Contohnya Pak, lahan tidur? Contohnya ya seperti tanah GG yang potensinya di situ kan banyak tambang ya, seperti batu, pasir. Kalau kita urus izinnya dan mungkin pemerintah bisa mengelola dan mengizinkan, insya Allah itu akan jadi potensi dan pendapatan di desa sendiri. Luar biasa. Jadi intinya begini Pak, kalau kita bicara tentang dana desa, kita semua tahu itu tidak akan bisa mencukupi secara utuh untuk pembangunan di desa-desa. Ya. Dan memang sebetulnya arahan daripada undang-undang desa sendiri itu adalah membentuk desa menjadi desa mandiri. Artinya suatu saat
andai kata apa yang tadi dikatakan berhasil dilakukan oleh Arya sampai ini, tampaknya kalau sudah desa ini menjadi maju, investor datang, kegiatan usaha berjalan baik, potensi terangkat dengan baik, tampaknya sudah tidak perlu membutuhkan dana desa lagi, karena tadi itu ada sebuah kemakmuran dan bisa menimbulkan kesejahteraan bersama. Oke, hal itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan kedua berjuang dengan keras. Lalu Bapak Ketua ini, saya akan sampai bertanya juga. Kira-kira strategi yang Bapak selain yang Bapak persiapkan di hari H-nya ini seperti apa untuk meraih simpati terhadap warga? Karena yang saya tahu suara pemilih di sini kisaran 4.979, 5.000 kurang sedikit. Begitu banyaknya ini hak suara di Desa Taman Sari. Bagaimana Bapak mengantisipasi untuk meraih suara yang signifikan untuk bisa memenangkan beliau? Ada berapa calon tadi Pak? Kalau calon Ada 4 ya. Kalau strategi kita Yang sudah pada umumnya. jangan tertidur untuk berusaha. Dan sebenarnya saya goreng sedikit dari background dari pengusaha menjadi kepala desa. Kata orang marah menurut saya itu mereka seperti itu. Karena bagi kami khususnya Taman Sari justru sosok seperti itu yang dibutuhkan. Karena ketika kepala desa tidak punya usaha di luar, hanya pure mengandalkan dari kepala desa untuk jalan hidup. Program di setiap dinas itu disediakan pemerintah, tapi butuh spekulasi untuk berjalan, ya kan, untuk melobi apa segala macam. Tapi saya setuju Pak, Pak Ketua Pembinaan. Artinya begini, jangan sampai kepala desa itu hidupnya dari desa. Iya. Karena pada saat seorang kepala desa itu dari desa, dia akan mencari peluang untuk bisa hidup di desa tersebut. Kurang lebih begitu mungkin. Ya itu masalah. Boro-boro mau mikirin hampir 5.000 jiwa. Sedangkan buat dia sendiri kurang mau gimana? Jauh dari bicara. Dan itu manusia tidak salah, tapi karena memang itu adanya mau gimana? Nah inilah poin yang lebih yang kita dapatkan, sehingga kita sendiri juga bersatu. Berarti itu yang tadi Bapak sampaikan, yang membuat rumit kultur ataupun wilayah Taman Sari sendiri, gitu ya? Salah satunya itu. Salah satu. Tapi saya dengar di beberapa informasi yang kita dengar dari lapangan, katanya Pak Arya sendiri juga sebetulnya bukan karena keinginan, awalnya bukan karena keinginan sendiri untuk ikut konsultasi, tapi karena memang ada dukungan, ada dorongan dari masyarakat. Jadi Bapak ini bukan tercetus dari hati awalnya, hanya melihat. Enggak, kalau tadi disampaikan dia ada sebagai putra daerah punya cita-cita ingin memajukan kampungnya sendiri Pak. Nah, gitu kan. Tetapi dengan usianya hari ini kita tahu sendiri dengan kegiatan usahanya, dengan yang lain-lainnya. Tetapi karena dari niatnya sudah ada, ditambah dorongan dari masyarakat, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, dorongan dari masyarakat sehingga membulatkan niatnya untuk ikut dalam konsultasi ini, yang saya lihat seperti itu. Kurang lebih begitu Pak. Pak Arya, satu pertanyaan poin terakhir untuk kita closing dalam acara ini. Istilahnya apa yang mereka perlukan. Tadi saya pikir kalau seorang pengusaha, backgroundnya pengusaha, dia sudah paham tentang manajerial Pak. Baik. Ya kan? Jadi dia paham bagaimana harus mengatur pelayanan publik ini supaya bisa berjalan dengan baik, transparan, dan maksimal. Oke. Terus tambahannya. Akankah nanti dibebankan kepada masyarakat salah satu contoh untuk membuatkan KK dan KTP hingga ada nominal ataupun pembayaran yang diwajibkan oleh masyarakat terhadap pemerintahan desa? Insya Allah itu akan saya gratiskan. Akan digratiskan. Tambah lagi, bicara tentang pelayanan publik dari pembuatan KK sebetulnya sudah diatur oleh regulasi Pak. Tentunya nanti sebagai kepala desa akan mengikuti aturan itu. Kalau memang harus ada tadi dari dinas kependudukan atau dari Kementerian Dalam Negeri yang memang harus ada retribusi, mau tidak mau berarti harus mengikuti aturan itu kurang lebih Pak. Tetapi tidak akan membebankan terhadap masyarakat. Kurang lebih begitu mungkin yang dimaksud saya.
Sohor ternyata bukan hanya sebatas tagline makmur dan sejahtera, tapi beliau ini menciptakan tagline lain, yaitu dengan nama 4 Gulipat, jangan lupa nomor 4. Jadi nomor 4 ini untuk semua masyarakat yang siap mendukung Bapak Arya Sapei, jangan lupakan nomor 4 ataupun 04. Jadi cari nomor 04 nanti di dalam bilik suara tersebut, dan ingat coblos, jangan ragu-ragu, pilih nomor 4 pada tanggal 24. pada tanggal 24 juga. Luar biasa. Jadi masyarakat dihimbau, semua elemen masyarakat yang ada di Taman Sari yang berkenan untuk menjadikan beliau ini sosok kepala desa yang untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Taman Sari, pilihlah nomor 4. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Aldi Bong dari Sobat Sohor B3 Lato-Lato, dan di samping saya ini Bapak Jeffrey dan Bapak Ketua Pemenangan Bapak Regar dan Bapak Arya Sapei. 4 Gulipat Tong Hilap nomor 4 pada Kaping 24. pada Kaping 24.